Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasal yang ke-39 ayat 8 sampai 14. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditata merekalah itu dengan 4 jajar permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Pakaian sebagai penegasan identitas ternyata tidak hanya menjadi bagian dari kebudayaan hidup masyarakat modern, melainkan juga sudah muncul sejak ribuan tahun yang lalu. Secara khusus, bangsa Israel sudah menggunakan pakaian untuk menguatkan identitasnya sebagai umat Tuhan. Hal ini tergambar secara jelas melalui pakaian imam yang mengangkut nama-nama ke-12 suku Israel. Tindakan ini sesuai dengan perintah dari Tuhan, seperti yang tergambar dalam Keluaran 28 ayat 1-43. Penulisan atau pengukiran nama tiap suku Israel pada setiap batu berharga menjadi simbolisasi dari tanggung jawab yang diemban oleh seorang imam untuk mewakili seluruh bangsa Israel di hadapan Tuhan. Melalui kehadiran instrumen tutup dada yang berisikan nama-nama suku Israel itulah, seorang imam yang mengenakannya perlu menyadari segala tugas dan tanggung jawab yang ia emban. Sang imam perlu memahami bahwa segala tindakan yang ia kerjakan, secara khusus pada saat ia menggunakan baju tersebut untuk melakukan ritus, sesungguhnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk setiap umat Israel. Secara filosofis dan teologis, nilai ini pula yang menjadi bagian dari esensi peran seorang imam di tengah kebudayaan orang Israel. Pakaian hanya menjadi simbolisasi diri dari nilai tersebut yang idealnya ditujukan untuk merayakan nilai itu, bukan untuk menjadi haus kehormatan. Sahabat Alkitab, pada zaman sekarang kita mungkin sudah tidak lagi melakukan praktek penggunaan baju seperti para imam di masa lalu. Namun banyak orang Kristen yang senang menggunakan berbagai pernak-pernik untuk menjadi simbol dari keimanannya kepada Tuhan. Hal ini tentu tidak mutlak salah. Namun kita perlu mengingat bahwa segala instrumen pakaian bukanlah nilai utama yang ingin ditekankan dari hidup seorang umat Tuhan, selain kualitas diri dalam mewujudkan nilai-nilai kebenaran firman-Nya. Apalah gunanya seseorang mengalungkan salib di lehernya, namun ia justru bersikap angkuh dan tak acuh pada sesama. Apalah gunanya seseorang menggunakan baju bertuliskan ayat-ayat Alkitab, namun ia justru menampilkan sikap hidup yang bertolak belakang dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami, tolonglah dan bentuklah hati, pikiran dan hidup kami untuk mencerminkan, mampu mewujudkan, mampu membuktikan kualitas iman yang kokoh kepada Tuhan dalam segala aktivitas kami, dalam segala keseharian kami. Biarlah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.